Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso kepada teman-teman, yaitu kita mulai dari yang kecil karena ini video dikhususkan untuk pemula pembuat bakso. Oke teman-teman, kita bikin bakso dengan bermodalkan 75.000 saja. Itu sudah termasuk bahan dasar, yaitu daging ayam dan daging sapi serta bumbu-bumbu dan upah penggilingan teman-teman. Karena untuk menjadi besar kita harus mulai dari yang kecil. So buat teman-teman, stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 1/4 kilo daging sapi dengan harga 30.000. Setelah itu 1 kilo daging ayam bagian dada dengan harga 30.000 juga teman-teman. Untuk harga daging sapi dan daging ayam itu jadi totalnya 60.000 ya. Untuk bahan-bahannya, untuk daging sapi pilihlah daging yang kering teman-teman. Untuk daging ayam juga pilih yang kering dan pilihlah bagian dada, karena bagian dada itu banyak dagingnya. Nanti kalau kita bikin bakso itu hasilnya lebih banyak daripada kita pilih bagian lainnya teman-teman. Oke, kita proses semuanya. Kita proses di penggilingan kasar teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya nanti akan Johan sampaikan di akhir video ini. Jadi tetap stay tune terus agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tetap berhasil dalam pembuatan bakso, walaupun kita cuma bikin 1/4 kilo daging ya teman-teman. Langsung saja kita proses di penggilingan atau di wajan adukan. Di wajan adukan ini hal yang perlu teman-teman lakukan yaitu menyuruh si tukang pengaduk ini agar mengaduknya sampai kalis. Kalau wajan pengadukannya besar seperti ini teman-teman, untuk wajan pengadukan ini itu lumrahnya itu atau idealnya itu menggiling 5 sampai dengan 7 kilo daging teman-teman. Karena kita cuma bikin sedikit itu biasanya itu cuma lengket ke wajan-wajannya. Gimana supaya berhasil, yaitu ngaduknya agak lamaan sedikit teman-teman. Jadi kalau kita ngaduknya itu 5 kilo mungkin itu lebih cepat selesai kalau cuma kita bikinnya 1/4 kilo seperti ini, karena dia cuma lengket di samping-samping gitu ya teman-teman. Kalau ada wajan adukan itu dengan diameter kecil, pilihlah wajan adukan yang kecil teman-teman. Itu akan mempercepat prosesnya. Kalau wajan yang besar seperti ini kita harus menyiasati, kita harus lengketkan, kita harus putar itu agak lama supaya adukan atau adonannya itu bisa kalis. Dari semua bahan-bahan tadi teman-teman itu bisa menghasilkan 1,58 kilo adonan bakso. Untuk menambahkan warna baksonya agar tidak pucat nanti ya teman-teman, karena kita menggunakan banyak daging ayamnya daripada daging sapinya, kita tambahkan sedikit kecap lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kita uleni seperti ini teman-teman, jadi sabar, kita aduk-aduk terus sampai dia itu merata dan warnanya tidak pucat lagi. Nanti kalau warna adonannya itu sudah tidak pucat, itu baksonya kalau dibikin itu sudah tidak pucat teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini ya, jadi sabar, kita aduk sedikit-sedikit sampai benar-benar rata teman-teman. Kalau belum rata jangan dibuletin dulu. Oke, kalau sudah rata teman-teman langsung saja kita bulatin di panci ya, panci yang sudah kita siapkan air hangat seperti ini. Kita letakkan di kompor dengan api yang sangat kecil saja untuk mempertahankan suhunya agar tetap hangat ketika kita buletin bakso, agar dia baksonya itu bisa mengeras teman-teman. Jangan menggunakan api yang menggumpal atau mendidih terus, karena itu membuat baksonya itu akan pecah dan hasilnya itu tidak baik. Karena itu banyak kesalahannya itu di sini teman-teman. Untuk pemula itu kadang-kadang menggunakan api yang besar dan air itu yang terus menggumpal, dipaksakan untuk membulat bakso terus. Akhirnya baksonya itu yang pertama dibikin itu sudah matang duluan dan yang paling akhir itu belum matang gitu. Jadi banyak kesalahannya, kasus kesalahannya itu untuk pemula di sini. Jadi sebaiknya kita menggunakan
air yang hangat saja atau jangan sampai mendidih, yang penting itu. Dan kita letakkan di kompor itu dengan api yang kecil saja untuk mempertahankan suhu di dalam airnya agar tidak dingin sampai kita selesai membulatkan bakso teman-teman. Oke, dari modal 75.000 ini nanti jadinya itu berapa porsi dan kita bisa jual berapa, dapat keuntungannya itu berapa. So tetap stay tune terus di Johan Bakso. Untuk bumbu-bumbunya teman-teman itu akan Johan cantumkan di video ini ya, di paling akhir. Nanti teman-teman bisa screenshot dan teman-teman bisa gunakan resepnya. Semoga berhasil teman-teman. Oke teman-teman, setelah selesai kita buletin semuanya, lalu kita besarkan apinya sampai airnya itu berbuih seperti ini teman-teman. Itu tandanya baksonya sudah matang. Kalau teman-teman belum yakin baksonya matang atau belum, teman-teman bisa ambil baksonya satu yang paling besar ya, itu teman-teman belah dalamnya itu sudah matang sempurna atau belum, teman-teman bisa icipi. Kalau sudah matang berarti semuanya sudah matang teman-teman, karena teman-teman sudah melakukan prosedur yang benar, yaitu membulatkan bakso dengan air hangat. Setelah semuanya buletin baru dibesarkan apinya sampai matang merata teman-teman. Untuk jadinya teman-teman itu jadinya 45 porsi untuk bakso ukuran sedang, ukuran jempol kaki orang dewasa seperti ini teman-teman. Yaitu kalau Johan itu jual dengan harga 5.000 dengan ukuran bakso besarnya itu atau bakso sedangnya itu 1. Dengan bakso kecil-kecil ukuran kelereng ini 3 teman-teman, itu sudah bisa menghasilkan 225.000. Dipotong 75.000 itu masih 150.000. Anggap saja untuk mie, sawi dan gas dan lain buat yang lainnya itu 30.000, jadi masih sisa 120.000. Buat teman-teman itu mau jual berapa itu disesuaikan saja bahan dasarnya di tempat teman-teman dan nilai jual di tempat teman-teman. Jadi setiap wilayah itu berbeda teman-teman. Misal bisa jual harga 6.000, 7.000 atau 8.000, itu terserah teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di video Johan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.